Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dalam kondisi yang seperti ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya dan Ustadz Nasir Rasidi yang pada kesempatan pagi hari ini akan berbincang-bincang santai tentang sunnah, ya, gitu ya. Ya, baik. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Baik Ustaz, sebelum kita menginjak pada materi pembicaraan santai kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang kondisi sekarang Ustaz. Yang ada sekarang ini kan kita digencar-gencarnya diharuskan untuk menghindari sesuatu yang bisa merongrong tubuh kita dengan adanya virus COVID-19 atau corona ini. Nah, kalau saya pribadi, Ustaz, saya itu pernah mengira-ngira nih, virus corona itu kan lahir karena banyak manusia yang banyak meninggalkan sunnah sebenarnya. Ketika kita melihat banyak manusia yang tidak bisa menjaga kebersihan, maka sekarang timbul corona ini harus menjaga kebersihan, kan gitu. Nah, lepas daripada itu, pada kesempatan pagi hari ini kita berbincang-bincang santai saja akan membahas tentang kebersihan juga Ustaz, tapi yang sebenarnya ini sepele, tetapi tidak banyak orang yang tahu, sehingga dia itu melakukan sesuatu tetapi merasa benar padahal salah karena tidak merasa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Nasir, jadi kita akan membahas tentang perbuatan yang sunnah yang sepele ini yang sering dilakukan orang, yaitu tentang adab-adab memotong kuku. Nah ini Ustaz, ini saya angkat karena banyak di antara kita itu menganggap ini sesuatu yang enteng, sesuatu yang sepele. Maka kesempatan pagi hari ini kita bincang santai saja untuk mengupas tentang adab memotong kuku. Nah, mungkin Ustaz kan lebih paham tentang ini ya. Makanya saya ingin dan pemirsa mungkin juga ingin tahu bagaimana ketentuan-ketentuannya dalam memotong kuku ini. Mungkin ada nas-nas tersendiri gitu Ustaz. Iya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Baik, untuk pemotongan kuku itu memang ada ketentuan dari nas ya. Ini kita berangkat dari salah satu yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada lima fitrah. Lima fitrah itu ya. Proses ya. 5 fitrah itu yang harus kita laksanakan kalau kita memang ingin memperhatikan sunnah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama itu adalah satu fitrah yang pertama manusia itu adalah khitan. Yang kedua adalah mencukur kumis. Yang ketiga adalah memotong kuku. Yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Yang kelima adalah mencabut bulu kemaluan. Ya gini Ustaz, berarti kalau memotong kuku ini tidak sembarangan ya Ustaz? Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut ulama-ulama kita. Oh gitu. Contohnya apa Ustaz? Ya, ini berangkat dari tadi nas dulu ya. Iya. Itu dari beberapa hal fitrah ini tadi. Rasulullah kaitannya dengan motong kuku itu jangan engkau biarkan ini sabda yang lain. Jangan engkau biarkan kuku itu tidak dirawat selama 40 hari. Jadi jangan sampai kita membiarkan memanjang sampai 40 hari. Tidak hanya kuku saja, termasuk tadi memotong kumis, termasuk mencabut bulu itu tadi juga jangan sampai ini sabda Rasul, jangan sampai kita membiarkan sampai 40 hari. Oleh karena itu kita sebelum itu syukur 1 pekan sekali kita perhatikan itu. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nah, berarti semua nikmat Allah yang diberikan ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dibiarkan hidup itu saja. Ya, ini karena kita ini sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah kepada kita itu berarti disitulah mengandung
keutamaan untuk kita kalau kita mau melakukan. Ya. Kalau kita meninggalkan gitu, tentunya kita juga akan tidak mendapatkan keutamaan yang dianjurkan oleh Tidak Rasul. mungkin Rasulullah bersabda itu tanpa tujuan. Betul, iya, betul. Nah, tadi ke pertanyaan yang kedua itu, apakah ada ketentuan-ketentuan seperti apa namanya pemotongan teknis gitu, secara teknis? Tidak sembarangan. Iya, iya. Yang jelas kita merujuk ke beberapa apa namanya itu referensi gitu. Kalau secara kalau hadis Rasul itu memang tidak ada secara spesifikasi seperti itu. Tapi kalau kita merujuk ke kitab-kitab yang sudah populer, misalkan Imam Nawawi itu, Imam Nawawi itu kita bisa menukil beliau di Syarah Sahih Muslim itu menjelaskan caranya memotong kuku yang benar, tentunya mempunyai keutamaan yang menurut beliau, analisa beliau itu tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya gitu. Itu ada tekniknya, potonglah kuku itu yang jelas yang pertama yang pertama itu perintah secara umum kalau kita melakukan kebaikan mulailah dengan yang kanan secara umum dulu. Ya itu tidak hanya potong kuku apapun nanti pakai sendal itu kanan dulu, pakai baju itu kanan dulu, termasuk potong kuku ini karena ini ada kanan dan kiri, oleh karena itu kita dahulukan yang kanan terus. Ini Ustaz, ada anggapan berarti tangan kiri itu jelek ya Ustaz? Oh bukan. Itu nanti insya Allah di lain waktu kita bisa bahas. Ini kita ke ini dulu, ke teknis potong kuku. Nah, kembali lagi menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu tadi, yang jelas yang pertama adalah yang kanan. Yang kanan itu yang kita mulai dari mana? Ini jari-jari ini bahasa Arabnya kalau ini adalah al-ibham, ini asy-syababah, ini al-wusta, ini al-binsir, ini al-khinsir. Nah, ini yang pertama menurut Imam Nawawi, yang pertama yang kanan itu adalah yang telunjuk dulu. Diawali kita potong kuku yang telunjuk. Oh, berarti telunjuk dulu. Iya, telunjuk dulu. Telunjuk, setelah telunjuk baru jari tengah. Ini al-wusta. Ya, tengah. Ya, diapakan ya. Ini penting nggak sembarangan masalahnya. Terus setelah al-wusta ini al-binsir. Ini jari apa namanya? Jari manis. Ya. Setelah ini dilanjut dengan kelingking. Ini al-khinsir. Nah, ini terus setelah ini baru al-ibham. Baru jempolnya. Ya. Baru jempol. Ini ya pemirsa harus diperhatikan tidak sembarangan. Dihafalkan ya. Ya, ini seperti ini. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi pertama saya ulangi ini al-syababa, telunjuk, al-wusta, jari tengah, al-binsir, jari manis, al-khinsir, kelingking, al-ibham. Kemudian ibunya jari. Nah, ini kanan sudah selesai. Ini perhatikan baru selanjutnya yang kiri. Yang kiri ini mulainya ingat bukan seperti yang kanan. Mulainya adalah jari kelingking. Iya, jari kelingking. Terus selanjutnya manis, jari tengah. Terus telunjuk, baru jari. al-ibham. Oh, berarti urut dari kanan yang telunjuk dulu, setelah selesai ibu jari, terus baru dari kelingking. Iya. Lebih baiknya menghadap sini ya. Iya. Kalau mudah mengingatnya seperti ini. Iya. Ini ada versi yang pertama itu ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa yang populer itu ada 3 ya yang biasanya dijadikan referensi itu. Terus ada yang kedua menurut versi ulama yang lain itu ada istilahnya, ada rumusnya. Kalau kanan itu khawabis. Khawabis itu kan wawu, alif, ba, shin. Ya. Itu ada rumusnya. Terus yang kiri itu adalah au-khashab. Yang pertama tadi itu khawabis, itu yang pertama adalah yang perlu kita ini kita awali dengan ini kelingking. Ini versi yang kedua ya. Ulama yang kedua. Tapi dua-duanya berarti berdasar semua. Ya, tentunya mereka mengambil rumus seperti ini juga tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Yang pertama ini adalah al-khawabis. Ini adalah khinsir. Terus setelah itu dilompat, Ustaz. Dilompat. Terus itu setelah ini al-wusta. Habis itu terus al-ibham. Jadi dilompat. Lompat satu-satu. Ya, lompat satu. Terus setelah ini nanti kembali lagi ke sini.
al-binsir. Terus itu baru asyababa. Ini kalau yang kanan. Jadi analisanya lebih ruwet. Nanti ini tentunya perlu diulang-ulang dan diperhatikan betul ini. Terus yang kiri itu ada rumus au-khosyab. Au-khosyab ini itu berawal dari al-ibham. Ibham. Terus al-wusta tengah dilompat sama. Ya. Terus al-khinsir, terus kembali lagi asyababa, al-binsir. Ya, dilompat. Jadi kalau tadi begini enaknya, kalau yang rumus yang kedua itu begini. Jadi urut lompat. Ya, berarti ulama yang kedua itu menginginkan bahwa umat ini harus cerdas. Harus cerdas. Ya, itu hikmahnya. Perhatikan itu. Bukan tujuan beliau ya. Terus kalau kaki ya ada ini kan tangan. Kalau kaki itu lain lagi. Kaki lain lagi. Ini memang agak ada adabnya sendiri lagi. Kaki anggaplah seperti ini ya kaki ya. Kalau kaki ini kita urut dari yang kelingking nanti selesainya kelingking lagi. Ini kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, terus ini lagi, ini langsung. Urut lebih gampang. Ya, lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Ini sekali lagi itu menurut yang pertama tadi Imam Nawawi ya, yang populer itu. Terus yang kedua adalah menurut riwayat yang lain itu seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya tadi, tapi dua itu saja sudah cukup. Nanti tambah. Ya, terus gini Ustaz, ini untuk menyingkat waktu dan materi juga. Kenapa harus kuku yang dibersihkan? Kan banyak orang yang mau memelihara kuku yang panjang-panjang. Itu kan lebih bagus, lebih wah luar biasa gitu ya. Mau mereka. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz? Kenapa harus kuku yang dirapikan dan dibersihkan? Jadi, kuku ini dalam beberapa referensi. Kuku ini adalah salah satu tempat yang disukai setan. Masya Allah, setan ternyata pengen di sini juga. Iya, seneng ya disenangi setan. Oleh karena itu kita potong dengan adab tertentu. Bahkan di versi yang lain, riwayat yang lain, kita itu memotongnya itu juga tidak hanya urutannya, tapi harinya itu juga ada riwayat. Harinya ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Ini tidak sembarangan hari. Ya, ada athar ada athar walaupun agak lemah, tapi dijadikan rujukan oleh beberapa ulama-ulama kita. Itu athar itu seperti itu. Itu ada ketentuan, jadi tidak sembarangan hari. Oh gitu. Jadi asar itu kita atau mungkin ada hari-hari yang dilarang untuk memotong kuku. Kalau dilarang buatan kalau ulama itu menyimpulkan dimakruhkan saja. Oh gitu. Ya. Kalau yang disunahkan artinya dianjurkan itu yang pertama, memotong kuku itu adalah hari Senin. Hari Senin. Senin. Hari Senin. Senin. Yang kedua adalah hari Kamis. Hari Kamis. Senin Kamis ya. Senin Kamis tambah satu lagi. Tambah satu lagi adalah hari Jumat. Hari Jumat. Jadi Senin, Kamis, Jumat itu dianjurkan di hari itu. Oh gitu. Ya. Ada apa dan ada keterangan-keterangannya, tapi mungkin lain kali aja ya. Ini karena agak panjang. Ini yang jelas ada 3 hari itu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali itu menyunahkan itu hari Jumat, fi yaumil Jum'ah bukratan, di hari Jumat di pagi hari. Jadi sunnah seperti sunnahnya mandi Jumat pagi hari. Itu Imam Syafi'i dan berarti ketentuan harinya yang lebih utama itu hari Senin, Kamis ditambah Jumat. Ya itu pemirsa, jadi kita harus perhatikan kebersihan kuku ya, ternyata itu yang sepele tapi luar biasa pengaruhnya ya, pengaruhnya. Di antaranya adalah kalau kuku kita ini tidak dibersihkan, tempatnya sarang-sarang setan ya. Iya betul. Berarti kalau kita punya 20 jari, berarti ada 20 sarang setan yang ada di situ. Belum lagi kalau jarinya tambah lagi ya. Tadi disebutkan oleh Rasulullah itu tadi. Jangan sampai 40 hari tidak dipotong. Sampai jangan sampai melebihi 40 hari kuku kita itu tidak kita sentuh sama sekali, artinya dipotong. Ya. Jadi ini hati-hati harus dirapikan seperti itu. Terus pemotongannya itu juga itu ada adab-adabnya itu di sebuah referensi itu. Kalau kita memotong kuku setelah dipotong, kuku itu tidak boleh dibuang sembarangan, dikumpulkan, utamanya dikubur.
Oh gitu. Iya. Otaknya dikubur. Iya, dikubur. Nah, kalau saya kecil dulu dipotong kuku, disuruh gegem gini, suruh lari sejauh-jauhnya. Nah, katanya apa? Bisa jadi apa lalat. Ya, tapi itu tidak mendasar. Ternyata tidak bisa berubah. Nah, gini Ustaz, yang paling penting ini kan mungkin ada tempat tertentu yang bisa untuk memotong kuku, kan tempatnya mungkin tidak sembarangan di rumah atau di belakang atau di mana ya. Tidak sembarangan sambil jalan potong kuku, di rumah sambil makan potong kuku, dulang putrane potong kuku, kan ya seperti itu ya. Maka mungkinkah ada tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk memotong kuku? Kalau dilarang tidak nih, karena cuman ada adab-adabnya saja menurut referensi dari beberapa ulama gitu. Kalau kita memotong kuku itu kalau bisa nanti jangan di dalam rumah. Oh, jangan di dalam rumah. Ada beberapa kaul begitu. Jadi apalagi nanti kita buang di rumah kita. Karena itu kita sampaikan kuku itu adalah tempatnya setan. Satu yang disukai di situ tempatnya. Nah, itu kalau kita buang sembarangan di rumah kita. Iya, setannya kenayangan kemana-mana. Nah, oleh karena itu ya di luar lah, kalau bisa di luar. Nanti kuku kalau sudah selesai tadi afdoliyahnya adalah kita kuburkan. Kita kuburkan, kita kuburkan, jangan dibuang sembarangan seperti itu. Ya, itu. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Bincang-bincang kali ini walaupun sedikit sangat berharga sekali ilmunya Ustaz Nasir Rosyidi ya, yang pada kesempatan kali ini sudi mau untuk kerso untuk berbincang-bincang di studio yang sangat mulia ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada tema berikutnya. Mungkin juga bersama dengan Ustaz Rosyidi lagi. Terima kasih atas kedatangannya Ustaz. Atas ilmunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.